Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan doa permohonan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan menyembah Dia Allah kita yang hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membayar dosa kita dengan darahnya yang mahal, dan bukan dengan emas perak Tuhan menebus kita, tetapi oleh karena kasih dan pengorbanannya. Haleluya, seperti yang kau ingini, bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau hidup baru di dalam Engkau. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Kau menjadikan hidup kami berarti di dalam Engkau Tuhan. Yang kau ingin ku telah mati, tapi cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia, tak berarti jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau sudah membayar dan menebus hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berarti di dalam Engkau. Biarlah hidup kami serahkan dan kami letakkan pada mezbah-Mu, dan jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Karena kami percaya hidup kami dan segala rencana kami sungguh indah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa dan keselamatan. Amin. Di dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan adalah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Untuk itu mari kita datang dengan segenap hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
keselamatan. Glory, haleluya. Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, di dalam namanya ada keselamatan. 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 Haleluya. Oleh dari darah anak domba kita telah ditebus dan diselamatkan. Amin. Dan biarlah dengan kesaksian kita dan dengan kuasa namanya kita menghancurkan segala pekerjaan iblis. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis tinggalkan kuasanya.
Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Yang masih kuat katakan amin dengan kuat. Amin. Kita memuji Tuhan, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita yang maha besar, amin. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, jemaat Tuhan saja, serukan. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, sigar saja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan kami yang baik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah
Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Yesusku sungguh telah terbukti. Kasih Yesusku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan nyawanya. Ketika dia serahkan nyawanya. Kasih Yesus mau berkorban. Kasih Yesus mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Yesusku. Kasih Yesusku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan nyawanya. Ketika dia serahkan nyawanya. Kasih Yesus mau berkorban. Kasih Yesus mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Bersyukur. Sekali lagi kita katakan dengan segenap hati kita. Bersyukur. Selama hidupku ku sembah. Bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, tak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau rela mati menggantikan kami, dan Engkau membayar dosa kami bukan dengan barang yang fana Tuhan, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah-Mu yang tercurah di Kalpari untuk menebus kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari hukuman dosa ya Tuhan. Kami yang berdosa tetapi Engkau yang mati untuk menggantikan kami. Ganti Tuhan dosa kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan melalui pengorbanan-Mu membuat kami lebih mengasihi Engkau, lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Dan kami memberikan hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menjamah setiap hati yang hadir pada saat ini Tuhan, agar setiap hati boleh lebih mengasihi Engkau, lebih lagi mencintai Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari terus Bapak Ibu, setiap kali kita beribadah, kita datang dengan hati yang penuh rindu kepada Tuhan, hati yang haus akan Tuhan, dan firman Tuhan berkata, barang siapa haus dan lapar, dia akan dikenyangkan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, topik firman Tuhan kita pada hari ini yaitu masih serial spesial menyambut Paskah, di mana pada tanggal 15 April 2022 kita akan merayakan Paskah bersama Bapak Ibu. Walaupun memang ini hanya memperingati karena Yesus sudah mati 2000 lebih tahun yang lalu saudara. Tetapi kita boleh tetap mendengarkan firman Tuhan ini, kita tetap boleh diberkati dengan berkat yang baru saudara. Agar melalui firman Tuhan ini saudaraku, kita lebih cinta kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan tetap setia kepadanya sampai seumur hidup kita. Minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang ciuman pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, yaitu salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, biarlah kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita tidak menjual iman kita sama seperti Yudas, menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Mari kita belajar dari keadaan ini saudara, agar kita tidak menjual iman kita oleh karena apapun, baik mungkin oleh karena harta, jabatan saudaraku. Biarlah kita tetap memilih untuk mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita tidak murtad saudaraku, atau kita beribadah kepada ilah yang lain. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan memang dalam Matius 26 ayat 24 sampai 25, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sebenarnya sudah berulang kali Tuhan memperingatkan bahwa salah seorang di antara murid itu akan menyerahkan dia. Dan kita percaya sebenarnya Yudas juga tahu akan hal itu. Tetapi dia tidak mau bertobat saudaraku.
Sehingga kita mendengar minggu lalu akhir hidupnya, dia mati menyesal, tetapi dia menyesal tidak datang kepada Tuhan. Dia datang menyesal dan dia bunuh diri. Berbeda dengan Petrus ketika Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika itu terjadi, dia menangis terseduh-seduh. Dia menyesali dan dia mengingat akan perkataan Tuhan. Tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan, saudaraku. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Sampai nanti pada kebangkitan Tuhan, Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadanya untuk digembalakan, saudara. Dan setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, Yesus diserahkan untuk menghadapi tahap demi tahap penderitaan. Sampai akhirnya ia mati di kayu salib guna keselamatan kita. Agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang sering kita dengar dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana penyelamatan Yesus Kristus bagi kita, saudara. Agar setiap orang yang percaya kepada nama Yesus tidak binasa, tidak dihukum kekal selama-lamanya di neraka, tetapi menerima kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang kekal. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan barang panah seperti nyanyian kita tadi, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Mari kita membaca dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, saya dan saudara, kita semua, kita mahal di hadapan Tuhan. Saya dan saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun situasi kita, saya dan saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara mahal di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah menebus kita, saudaraku, dengan darah Yesus, darah Kristus yang tercurah untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu harganya mahal. Biarlah melalui ini, saudaraku, melalui firman Tuhan kita dengar pada hari ini, agar kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Agar kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lagi. Agar kita dapat menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mari kita beritakan Injil, saudaraku. Tadi kita sudah menyanyi bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Itu sebabnya jangan malu memberitakan Injil, saudaraku. Jangan takut memberitakan Injil. Walaupun oleh karena itu mungkin kita akan mengalami tekanan, kita dikucilkan, kita, saudaraku, disingkirkan. Tetapi jangan gentar, saudaraku. Jangan takut, jangan malu untuk menyatakan Yesus kepada orang lain. Biarlah, saudaraku, kita berani untuk menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa. Hari ini kita akan melihat, sebelum nanti persiapan tanggal 15 kita akan ibadah Paskah bersama Giat Sekota Medan di Wisma Sibayak, Bapak Ibu. Dan untuk sebelum itu kita boleh
mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah, kita akan melihat tahapan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nanti juga kita akan boleh melihat video sebentar, agar saudara boleh, firman Tuhan ini boleh lebih disempurnakan, agar kita boleh melihat walaupun itu hanya sebuah film, tetapi kita boleh melihat, saudaraku, seperti apa penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini membuat hati kita lebih cinta lagi kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, saudaraku, tahap penderitaan yang dialami Yesus, ia mulai merasa sedih. Tahukah Bapak Ibu bahwa Yesus juga dalam kemanusiaannya, dia juga pernah sedih. Jadi kalau Bapak Ibu pernah merasa sedih oleh karena ada persoalan, pergumulan dalam hidup ini, itu hal yang wajar. Dan dalam Alkitab, saudaraku, dikatakan dalam kemanusiaannya, Yesus juga pernah menangis. Itu terjadi ketika siapa yang dibangkitkan ya dari antara orang mati? Ya, Lazarus. Ketika diberitahukan kepadanya, dia sudah meninggal, orang yang kau kasihi, maka masyghullah hatinya. Hati Yesus itu, saudaraku, adalah hati yang sangat lembut. Nah, kita melihat dalam Matius 26 ayat 37 sampai 38. Ini, saudaraku, kalau kita baca nanti dalam Matius 26 ini dimulai dari 36, itu mengenai Taman Getsemani, di mana setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, saudaraku, mulailah penderitaan Tuhan dimulai. Ayat 36 saya baca dari Matius 26. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu, kita melihat dari firman Tuhan ini, sebenarnya sebelum ini terjadi, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya sampai 4 kali, saudaraku, bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan. Tetapi murid-murid juga belum berhenti, belum mengerti akan hal itu. Itu sebabnya sampai di Taman Getsemani ini, dia membawa Petrus, dia membawa Yohanes, Yakobus. Ini murid-murid yang dikasihinya ya saudara ya, selalu ini istimewa. Ini kemanapun selalu dibawa. Ini artinya murid-murid yang lain itu tinggal di sebelempar katanya ya, jauh dari yang 3 ini. Tetapi Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa. Sebenarnya mereka dibawa untuk berdoa bersama-sama dengan Yesus. Tetapi sayangnya murid-murid ini, saudaraku, ketika Yesus berdoa, memang tidak sama tempat mereka berdoa, tapi Tuhan menyuruh mereka berdoa, berjaga-jaga. Tetapi sayangnya ketika murid ini disuruh berdoa malah tertidur. Dia tidak bisa merasakan apa yang dialami Yesus. Padahal dia berkata, tinggallah di sini. Dia sudah berkata, hatiku merasa sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya. Walaupun sudah disampaikan Yesus demikian. Tetapi ketika murid ini, saudaraku, ketika Yesus berdoa, mereka ini tertidur. Yesus berdoa, saudaraku, dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita ambil dari hal ini? Ketika kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, penderitaan dalam hidup kita, biarlah kita belajar kepada Yesus seperti Yesus. Kita datang membawa setiap persoalan itu kepada Tuhan dalam doa. Mari apapun pergumulan Bapak Ibu, mari bawa itu dalam doa. Mari serahkan itu. Walaupun pernah saudara merasakan kesedihan, atau saudara merasakan sepertinya mau mati rasanya, datanglah kepada Yesus dengan persoalan itu, saudaraku.
Sama seperti Yesus, dia tahu dia harus meminum cawan yang pahit, itu cawan dosa. Dan dia terus berdoa bukan untuk itu, saudaraku. Dan dia tahu dia harus mati untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak ada jalan lain bagi kita diselamatkan kecuali Yesus mau mati di kayu salib. Dan Tuhan tahu itu tidak mudah. Itu sebabnya sampai 3 kali dia berdoa. Dia berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Tetapi sampai 3 kali dia kembali kepada murid. Dia menemukan murid itu tertidur. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah satu situasi yang sedih ya saudara. Dimana ketika kita mengalami pergumulan dan kita berbagi dengan orang lain. Tetapi orang lain itu tidak menganggap penting tentang itu. Tetapi Yesus tidak menghakimi murid-muridnya, saudaraku. Dia berkata, udahlah sekarang tidurlah. Karena orang yang mau menyerahkan aku sudah datang. Bapak Ibu, kiranya ini menjadi berkat. Kalau ada orang yang minta pertolongan, dia berkata, doakan aku ya. Mari kita berkata iya dan kita doakan. Jangan kita tidak peduli, saudaraku. Padahal Tuhan sudah berkata hatinya sangat sedih. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja, dikatakannya kepada Petrus, saudaraku. Dalam Lukas 22 ayat 44, dan dalam penderitaannya, ia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Lihat ini saudara. Ketika kita menderita, apa yang kita lakukan? Apa kita mengeluh, bersungut-sungut, kecewa dan menolak Tuhan? Tetapi Yesus dalam penderitaannya, saudaraku, ia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Keringatnya menjadi seperti tetesan darah yang menetes ke tanah. Seorang ahli berkata, saudara, bahwa di bawah tekanan yang hebat, pembuluh darah halus dalam kelenjar-kelenjar keringat dapat pecah. Sehingga keringat bercampur dengan darah. Dan itu yang dialami oleh Yesus, saudaraku. Tetapi dalam penderitaan itu, ia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Mari Bapak Ibu belajar dari hal ini. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami persoalan, biarlah kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya kehendak Bapa, supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Itu tahapan yang pertama, mulai merasa sedih. Yang kedua saudaraku, Yesus mulai dibawa saudara. Dan dia diludahi. Yesus ditinju. Yesus dipukul. Ini penderitaannya yang kedua. Dalam Matius 26 ayat 67. Kemudian mereka meludahi mukanya. Dan meninjunya. Dan yang lain menamparnya. Inilah tahapan kedua dari penderitaan Kristus setelah ditangkap pada waktu malam. Dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, ini satu kisah yang sangat sedih. Seperti saya katakan tadi, orang-orang yang selalu dekat dengan kita pun, ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya pun semua lari, saudaraku, sehingga Yesus tinggal sendiri. Dan memang ini benar-benar, coba kalau kita pikirkan kita berada di pihak itu. Ketika kita mengalami penderitaan, dan orang-orang yang kita cintai, semua lari meninggalkan kita. Itu bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu. Apa yang dituliskan dalam Matius 26 ayat 55. Pada waktu itu Yesus berkata kepada orang banyak itu. Apakah seperti melawan perampok kamu keluar dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya kitab-kitab para nabi digenapi. Kemudian semua murid meninggalkannya dan melarikan diri. Mereka yang menangkap Yesus membawanya kepada Kayafas sang imam besar, tempat para ahli-ahli Taurat dan para tua-tua berkumpul bersama. Saudaraku, inilah yang kedua, bahwa Yesus dibawa kepada Kayafas dan majelis Yahudi. Dan ketika itu saudaraku, mereka menutup matanya dan mereka mulai mengolok-olok Yesus.
mereka mulai meludahi Yesus. Mereka mulai menampar Yesus. Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika orang memperlakukan kita seperti ini, saudara? Yesus diludahi mukanya. Mungkin kita belum mengalami penderitaan seperti ini karena memberitakan Injil, mungkin orang meludahi kita. Atau orang memukul kita, saudara. Atau saudaraku, orang menampar kita, mungkin belum pernah kita alami oleh karena mengikut Yesus. Mungkin yang kita gumuli masih mengenai sakit hati. Mungkin yang kita gumuli masih sulit bangkit dari keadaan kita yang terpuruk. Tetapi Yesus, saudaraku, mengalami penderitaan itu. Itu penderitaan yang kedua yang dialami Yesus. Dan penderitaan yang ketiga, saudaraku, yang dialami Yesus, yaitu dia diserahkan kepada Pilatus. Nanti kita boleh melihat videonya, saudara. Dalam Matius 27 ayat 2, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Dan sebenarnya, saudaraku, pada dalam Matius 27 ayat 21 ini, ya sebenarnya mereka boleh ada pilihan mau dibebaskan Yesus atau Barnabas. Barabas ya saudara ya. Yaitu Barabas ini seorang penjahat. Tetapi ketika Pilatus, saudaraku, bertanya, siapa yang ingin kamu bebaskan? Yesus orang Nazaret itu atau Barabas? Mereka berkata, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Padahal Barabas adalah seorang pembunuh, saudaraku. Dia punya kasus membunuh. Mereka meminta seorang penjahat untuk dibebaskan. Sedangkan Tuhan selalu berada di bait suci. Tidak ada kesalahan yang terdapat padanya. Tetapi semua itu terjadi, saudaraku, supaya firman Tuhan digenapi. Bahwa Yesus Kristus akan mati disalibkan. Dan kita melihat oleh karena karya Yesus, Barabas ini seorang penjahat ini pun jadi dibebaskan. Itu penderitaan yang ketiga, diserahkan kepada Pilatus ini. Sebenarnya Pilatus ini pun tidak tegas ya. Aturan Pilatus ini bisa tidak menjatuhkan hukuman mati, tetapi dia takut kepada orang banyak. Sehingga dia berkata, serahkan, terserah kamulah, aku enggak mendapati kesalahan pada dia. Hukumlah dia menurut hukum Tauratmu. Kemudian yang keempat, saudaraku, Yesus mulai disesah. Nanti dalam video saudara akan melihat bagaimana cara orang Romawi, saudaraku, penyesahan cara Romawi itu dilakukan dengan melucuti pakaian korban. Ya, bolehkah sebentar ditampilkan yang dicambuk ya, yang dia di kayu begini. 26. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Dan setelah mencambuki Yesus, Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Dan dari penderitaan Yesus Kristus. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa penyesahan cara Romawi dilakukan dengan cara melucuti pakaian korban. Serta merentangkan tubuhnya pada sebuah tiang. Atau membungkukkan tubuhnya di atas sebuah tiang yang pendek. Dengan tangannya diikat. Dan alat penyesahan adalah sebuah gagang kayu pendek. Dengan beberapa tali kulit di ujungnya. Pada ujung tali kulit itu telah diikatkan potongan-potongan kecil besi atau tulang. 2 orang yang berdiri sebelah menyebelah korban itu akan memukul punggungnya. Sebagai akibatnya, daging punggung korban akan tersayat-sayat demikian rupa. Sehingga pembuluh-pembuluh darah dan urat nadi, bahkan tidak jarang organ-organ yang ada dalam tubuh dapat dilihat dari luar. Inilah cambukan orang Romawi, Bapak Ibu. Seperti inilah kira-kira. Walaupun ini hanya sebuah film. Tetapi tentu ini dibuat dengan skenario yang sudah disesuaikan dengan apa yang tertulis. Dan tahukah saudara bahwa sering korban sudah mati. Sementara penyesahan masih dijalankan. Dan penyesahan ini merupakan penyiksaan yang mengerikan. Inilah dia Bapak Ibu. Kiranya melalui ini membuat kita mengerti
agar kita memiliki satu komitmen untuk setia mengikut Yesus sampai seumur hidup kita. Maka Bapak Ibu, bahwa ini semua dilakukannya karena dia taat kepada kehendak Bapa. Tidak ada jalan lain bagi saya dan saudara untuk diselamatkan kecuali dia mau mati. Coba kalau dalam hukuman ini dia berkata, aku tidak mau lagi, aku menyerah. Dapatkah kita diselamatkan? Tidak dapat, saudaraku. Dan tahukah saudara, tubuh Yesus ini berbilur-bilur. Setelah dia dicambuk, dia tubuhnya berbilur-bilur, saudaraku. Dan setelah dia dicambuk dengan cambukan yang keras, dia dipaksa lagi untuk memikul salib. Sampai dia tidak sanggup lagi, saudara. Dan mereka nanti akan menyuruh Simon dari Kirene untuk membawa salib itu. Supaya genaplah apa yang difirmankan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Bilur-bilur itu ialah ketika saudara melihat dia dicambuk, tubuh Yesus itu hancur. Dan Tuhan mau saudara sembuh. 1 Petrus 2:24, dia sendiri telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Bagi saudara yang sakit hari ini, imani bahwa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Katakan amin. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib, saudaraku. Saudara melihat, itu adalah penderitaan yang keempat. Belum berhenti, saudara. Dalam penderitaan yang kelima, mereka memahkota Yesus dengan mahkota duri. Ini adalah tahapan kelima dari penderitaan Kristus. Tali yang mengikat Yesus dilepaskan dan dia ditempatkan di tengah-tengah sekelompok tentara Romawi. Mereka mengenakan sebuah jubah berwarna ungu kepadanya, memberikan sebatang tongkat di tangannya, lalu menekan sebuah mahkota dari ranting-ranting yang berduri di kepalanya. Boleh dihentikan dulu videonya? Setelah dia dimahkotai dengan mahkota duri, saudaraku, mereka memukul. Sehingga coba saudara bayangkan kalau mahkota duri itu dipukul lagi bertambah tancap ke kepalanya dan darah mulai meluncur, saudaraku, dari tubuh, dari kepala Yesus. Para prajurit kemudian mengejek dia. Mereka menampar mukanya, memukul kepalanya. Sehingga duri-duri itu lebih terbenam lagi di kepalanya, Bapak Ibu. Dan semua itu ditahan Yesus, ditanggungkan Yesus. Supaya saya dan saudara, semua orang yang percaya kepada nama Yesus selamat. Amin, saudaraku. Yang keenam mereka, tahapan yang keenam penderitaan. Seperti yang kita lihat tadi di video, saudara. Mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Di mana balok salib yang berat diikatkan pada pundak Kristus. Dan mulailah dia berjalan dengan pelan-pelan ke bukit Golgota. Saking beratnya balok tersebut, ditambah lagi kepenatan jasmani yang hebat, membuat dia jatuh, saudaraku. Dia mencoba berdiri, tidak sanggup. Sehingga mereka memaksa seorang Simon orang Kirene, ya. Kisah saat kita akan mendengar tentang siapa Simon orang Kirene ini, saudara. Mereka memaksa Simon orang Kirene untuk disuruh memikul salib. Dalam Matius 27 ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dan yang ketujuh, saudaraku, Yesus disalibkan. Bolehkah ditampilkan lagi videonya? Ini adalah tahapan ketujuh dari penderitaan Yesus di Bukit Golgota. Balok salib yang melintang, saudaraku, diletakkan di tanah. Dan Yesus dibaringkan di atasnya. Kedua lengannya direntangkan di atas balok salib.
Dan paku besi yang persegi dipakukan melalui telapak atau pergelangan. Tangannya saudara sampai jatuh ke dalam kayu. Pertama tangan yang kanan saudaraku, kemudian tangan yang kiri. Setelah itu Kristus diangkat dengan bantuan tali atau tangga. Balok salib yang melintang diikatkan atau dipakukan pada tiang salib. Dan sebuah penyangga untuk tubuhnya dipasang pada salib itu. Akhirnya kakinya direntangkan dan dipakukan pada salib itu dengan paku lebih besar. Makanya ada satu pujian yang berkata, salib itu jadi cintaku hingga aku tiba di surga. Ku terbang pada salib itu, kelak ku tukar dengan mahkota. Bapak Ibu lihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Seberapa besarkah penderitaan yang kita alami selama kita mengikut Tuhan? Adakah penderitaan yang berarti yang kita alami saudaraku ketika kita mengikut Tuhan? Mengapa ketika ada suatu persoalan yang kecil pun kita sudah tidak setia kepada Tuhan? Mengapa oleh karena sakit hati sedikit saja kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Belum penderitaan saudaraku. Belum menderitakan karena salib. Belum menderita karena memberitakan Injil. Kita masih sibuk hanya dengan pribadi kita, diri kita yang gak mau direndahkan, yang gak mau disakiti, yang gak mau dilukai, yang gak mau disinggung. Bagaimana dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus untuk menyelamatkan kita? Itu sebabnya Yesus tegas berkata, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka kesalahanmu pun tidak diampuni. Begitulah penderitaan yang dialami oleh Yesus saudaraku. Maka sangat kejam kalau seseorang bersalah kepada kita. Dengan alasan apapun kita tidak mau mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya sampai di salib itu saudaraku. Dipaku kedua kaki tangannya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yesus masih menerima hujatan. Dari Matius 27 ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Masih saudaraku dihujat walaupun sudah disalib. Mereka berkata, mana selamatkan dirimu. Bahkan seorang penjahat berkata, kalau kau benar Tuhan selamatkanlah kita, selamatkanlah dirimu, selamatkan kami. Seorang penjahat yang berada di sebelah kanan Tuhan berkata, jangan kau berkata begitu. Kita memang disalib oleh karena kesalahan kita. Tetapi orang ini, Yesus ini disalib bukan karena kesalahannya. Dan dia berkata, Tuhan ingatlah aku ketika engkau sudah sama-sama sampai di Firdaus. Tuhan berkata, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Puji Tuhan untuk pertobatan yang terakhir diberikan kepada kesempatan kepada seorang penjahat yang di sebelah kanan Tuhan, saudara. Kita juga bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam dosa, pikirkanlah. Marilah datanglah kepada Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh selagi ada kesempatan. Dan saudaraku, dia dihujat itu tahapan ke-8 dari penderitaan Kristus. Dan kini Yesus tergantung dalam keadaan yang menyedihkan, berlumuran darah, penuh dengan duka, dan ditonton banyak orang. Berjam-jam lamanya seluruh badannya terasa sakit luar biasa. Lengannya terasa lelah, otot-ototnya kejang-kejang, dan kulit yang tercabik-cabik dari punggungnya terasa nyeri. Kemudian muncul penderitaan baru.
Rasa sakit yang hebat terasa dalam dada-dadanya saudaraku. Ketika cairan mulai menekan jantungnya, dia merasa sangat haus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan nanti kita akan melihat ini dalam tahapan yang ke-9. Dalam Matius 20 ayat 28 saudaraku. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, melalui pengorbanan Yesus ini, biarlah kita saudaraku mau melayani Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk sungguh-sungguh, untuk setia mengikut Yesus. Dan kita melihat apa tahapan yang ke-9. Ini adalah tahapan yang sangat sedih ketika dia harus berpisah dengan bapaknya saudara. Dan dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata ini merupakan puncak dari segala penderitaan Yesus bagi kita yang terhilang. Bagi dunia yang terhilang. Serunya dalam bahasa Aram, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan itu menunjukkan saudaraku, dia mengalami pemisahan dari Bapa. Dia berpisah dari Bapaknya oleh karena dosa kita saudaraku. Dia berpisah dari Bapaknya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Pada tahap ini semua kesedihan, penderitaan dan rasa sakit mencapai puncaknya. Itu sebabnya dituliskan, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dia telah memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya dan saudara yang seharusnya mengalami siksaan itu saudaraku. Mengalami penderitaan itu. Tetapi Yesus yang mau rela mati bagi kita. Tangan kita yang berdosa ini saudara, tapi tangan Tuhan yang dipaku. Kaki kita yang berjalan menuju kejahatan, tapi kaki Yesus yang dipaku. Hati kita yang jahat ini saudaraku, tapi hati Tuhan. Lambung Tuhan yang ditikam. Oleh karena pelanggaran kita. Supaya saya dan saudara tidak binasa. Tidak dihukum selama-lamanya di neraka. Tahap yang ke-10 saudaraku. Yesus berseru pula. Sudah selesai. Inilah tahap ke-10 dari penderitaannya. Dengan nyeri ia mengucapkan kata-katanya yang terakhir. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai ku tanggung hutang dosamu. Sudah selesai ku bayar hutang dosamu. Sudah selesai ku tebus dosamu. Sudah selesai ku tanggung penyakitmu. Sudah selesai ku tanggung segala kutukmu. Tahukah saudara bahwa salib itu melambangkan kutuk. Dan dalam Galatia 13 dikatakan bahwa Yesus mau jadi kutuk. Supaya oleh karena dia berkat Abraham sampai kepada saya dan saudara. Yesus sudah selesai menanggung segala kemiskinan kita saudaraku. Mari kita tetap setia kepadanya. Sudah selesai. Dan seruan ini menandakan akhir segala penderitaan Yesus. Serta penyelesaian karya penebusan. Dan hutang dosa kita telah dilunasi. Dan rencana keselamatan ditegakkan. Pada saat itulah dia memanjatkan doa yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah beberapa tahapan-tahapan penderitaan yang dialami Yesus. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib.
Minggu depan kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah bukan yang mati, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan kita, saudaraku, akan dengarkan ini minggu depan. Dan Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Menggantikan saya dan saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Saudaraku, marilah kita mengikut Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin, saudara. Dan marilah kita hidup menyangkal diri dan memikul salib. Mari buka Lukas 9 ayat 23. Saudara nggak perlu lagi mati seperti Yesus. Saudara pikul-pikul salib nggak perlu lagi, saudara. Karena Yesus sudah melakukannya bagi kita. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara mencintai Tuhan, dari firman yang kita dengarkan pada hari ini, saudaraku, mari kita membuat satu komitmen di hadapan Tuhan, untuk kita tetap setia mengikut Tuhan, sepanjang umur hidup kita. Untuk kita mau menyangkal diri, saudaraku. Menyangkal diri dalam berdoa kepada Tuhan. Menyangkal diri, saudaraku, di dalam membaca Alkitab. Menyangkal diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Menyangkal diri dari keinginan-keinginan duniawi, saudaraku. Dan kita memikul salib. Tahukah saudara bahwa salib itu adalah lambang penderitaan? Artinya saudaraku, kita tidak lagi menderita karena akibat dosa, tidak, karena sudah ditanggung Tuhan. Tetapi apabila saudara menderita oleh karena mengikut Kristus, apabila saudara mengalami aniaya oleh karena saudara menyaksikan Yesus, itulah yang disebut salib adalah lambang penderitaan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi penderitaan kita bukan lagi karena dosa, saudaraku. Dosa sudah diselesaikan Tuhan. Tetapi menderita karena melakukan kebenaran. Menderita karena Kristus. Itulah penderitaan yang kita alami. Sama seperti penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul. Ketika Yesus telah naik ke surga, mereka terus memberitakan Injil. Dan mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Baik seperti Petrus, Yakobus, Paulus, dan murid-murid yang lain. Kalau kita melihat bagaimana cara mereka mati, mereka sangat sadis. Cara mati mereka oleh karena menderita karena Kristus. Jadi kalau ada orang berkata mengikut Tuhan itu mau berkat terus, saudaraku. Maka ada yang mengenai belajar tentang hukum kemakmuran. Setiap hari hanya berkat. Bagaimana kalau ada penderitaan karena Kristus? Apakah kita langsung murtad? Apakah kita harus meninggalkan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita, saudaraku, melakukan kehendak Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Dan kalaupun ada penderitaan karena salib, mari saudara kita perlengkapi diri kita untuk itu. Karena Yesus juga telah memberikan teladan bahwa Yesus tidak berdosa dijadikan dosa. Tidak ada satu kesalahan pun yang didapati pada Yesus. Tetapi semua dilakukannya oleh karena kita. Salib adalah lambang kematian. Kisah 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Murid-murid tahu itu, saudaraku. Petrus melihat itu, Yohanes melihat itu. Mereka menjadi saksi yang hidup pada saat itu, saudaraku. Mereka melihat Yesus tergantung di kayu salib. Saudaraku,
Mari kita mati terhadap keinginan daging. Tahu saudara kalau orang mati, lambang salib melambangkan kematian. Saya mau bertanya kepada saudara. Kalau ada orang mati, coba cubit dia. Melawan gak dia? Gak ya saudara? Saudara ejek-ejek dia, ih jelek kali kau, gigimu pun jelek. Saudara ejek-ejek dia. Melawan gak dia? Saudara tinju-tinju dia. Melawan gak dia? Saudara ludahi dia. Saudara kata-katai dia jelek, jahat. Melawan gak dia? Itulah kalau mati terhadap daging. Ketika orang menyakiti hati kita, atau ketika orang menegur kita, gak langsung tersinggung. Mati terhadap rasa tersinggung itu. Ketika orang meludahi, mengejek kita, kalau udah mati, salib adalah lambang kematian. Karena kalau zaman dulu saudara, setiap orang mikul salib udah tahu orang, oh itu pasti mau mati tuh, disalibkan. Jadi kita pun orang Kristen, saudaraku, kita harus mati terhadap keinginan daging. Mati. Maka jadi ejek pun udah mati rasa. Orang berkata, apalah aku bikin supaya sakit hati dia. Apapun kita buat, gak pernah dia sakit hati, gak pernah dia kecewa. Segala macam dibuat. Udah diejek, dihina, dikata-katain, apa, enggak ada bergeming. Itu luar biasa itu saudara, kalau kita sudah sampai tingkat di situ, mati terhadap kehendak daging ini, mati terhadap diri sendiri, wah enggak ada lagi iri hati, enggak ada lagi pertengkaran, enggak ada lagi perselisihan. Tetapi karena kita masih hidup kepada diri, makanya ketika dicubit terasa. Maka ketika kita dicubit kita pun tumbuh. Bapak Ibu, salib adalah lambang kematian. Biarlah kita mati terhadap keinginan daging kita, saudara. Keinginan daging yang selalu ingin berlajak-lajat, marah, melakukan kenajisan, kehendak daging. Saudaraku, dalam Galatia 15 nanti saudara boleh baca. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya perselisihan, pertengkaran, iri hati, amarah, ya penyembahan berhala dan sebagainya. Mati terhadap itu saudaraku. Kita gak perlu lagi mati bawa salib. Mati terhadap keinginan mata. Keinginan untuk melihat hal yang jelek, yang kotor, yang najis, matikan. Mati terhadap keangkuhan hidup. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Merasa diri lebih diurapi, lebih gagah, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng. Merasa diri saudaraku lebih hebat. Sehingga gak pernah lagi mau mendengar orang lain. Bapak Ibu itu kesombongan, bertobat dari kesombongan. Anak-anak kecil sekalipun kalau dia memperingatkan kita hal yang benar, mari kita rendah hati. Ketika anak saya Emmanuel menegurkan satu hal kepada saya, salah mama, ternyata begitu, iya anakku betul. Rendah hati Bapak Ibu. Jangan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Kalaupun memang kenyataannya itu benar, mari kita merendahkan hati seperti Yesus. Jangan memberontak saudaraku. Tuhan menentang orang congkak. Tinggi hati mendahului kehancuran, saudaraku. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Matikan diri kita dari segala kesombongan. Lihat Yesus saudaraku. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak memberontak ketika dia ditampar, diludahi, dihina. Dia tidak melawan. Ketika di Taman Getsemane, saudaraku, ketika tentara Romawi sudah datang, Petrus mengambil pedang menghunus salah satu telinga dari Romawi itu, saudaraku. Tuhan berkata, jangan sarungkan pedang. Apa kau pikir aku tidak bisa memanggil 12 tentara malaikat untuk menolong aku? Tetapi Tuhan tidak melawan karena dia tahu itu semua cawan itu harus diminumnya, saudaraku. Cawan dosa itu harus diminumnya untuk keselamatan kita. Sekali lagi saudaraku, salib adalah lambang kematian. Mari mati terhadap keinginan daging ini, matikan. Bukan Tuhan mematikan keinginan daging, bukan Tuhan mematikan nafsu jahat, bukan. Kita yang mematikan. Kita yang mematikan amarah, kita yang mematikan rasa sakit hati itu, matikan. Ketika dia muncul, dia berkata, lihat kayak mana kau kan, gak dihargai kau, matikan.
Ketika dia berkata, lihatlah kan, kau nggak ada apa-apanya, kau nggak bisa kau dipakai. Katakan dalam nama Yesus, aku bisa dipakai Tuhan. Matikan. Keinginan mata kita selalu ingin melihat hal yang tidak baik. Matikan. Dan yang terakhir saudaraku, salib adalah lambang kemenangan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu, salib melambangkan kemenangan. Kalau kita juga sudah mati terhadap keinginan daging, mati terhadap keinginan mata, mati terhadap keangkuhan hidup, maka kita sudah akan menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan sukacita. Dan dengan matinya Yesus di kayu salib, memberikan kemenangan bagi dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kelak juga kita akan bersama-sama dengan Yesus di sorga yang kekal. Yang percaya kanan dikatakan amin, saudaraku. Haleluya. Yesus telah menanggung segala kutuk dosa kita, kutuk penyakit kita, kutuk kemiskinan kita. Dan hari ini saudaraku, dan Yesus sudah menyediakan sorga yang kekal bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara online dari tempat ini. Jikalau Bapak Ibu belum yakin akan keselamatan saudara, jikalau saudara belum tahu kalau saudara meninggalkan dunia ini kemana, pastikan hari ini hanya Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Mari terima pengorbanan Yesus di kayu salib saudaraku. Yaitu dia rela mati bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saudara terimalah berkat daripada kematian Yesus yang memberikan kehidupan kepada saudara. Kematian Yesus yang memberikan kesembuhan bagi penyakit saudara. Kematian Yesus yang memberikan berkat berkelimpahan bagi kita. Karena kutuk kita sudah ditanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Demikian firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh kita menyanyikan satu lagu Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Boleh saudara melihat di layar saudaraku. Agar kita boleh menyanyikan pujian ini. Dan kita melihat kasih Bapa yang begitu luar biasa bagi kita saudaraku. Dia rela mati bagi kita. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau rela mati bagi kami. Kau menderita bagi kami. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami telah melihat kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
pengorbanan Yesus, Bapak Ibu. Mari kita mati terhadap keinginan kita, saudara. Sekali lagi boleh menyanyikan pujian ini dari hati kita yang terdalam. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk padamu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk padamu. Hidupku tercurah untuk padamu. Tercurah untuk padamu. Mari berikan penyembahan saudara yang terbaik kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur dalam hati bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau dalam hati bagiku, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidupku, Tuhan. Terima kasih Tuhan kembali bagiku. Terima kasih aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan aku diampuni. Bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih aku. Terima kasih Yesus. Engkau berkorban bagi keselamatanku. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu mengampuni kami, Tuhan. Mengalir kasih-Mu. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu. Kami cinta Kau Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau yang termulia
Semuanya memberi kami. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saling mengasihi Bapak Ibu. Buangkan segala kepahitan, buangkan segala kebencian, amarah, dendam, sakit hati. Buangkan Bapak Ibu. Matilah terhadap diri sendiri. Matilah terhadap diri sendiri. Jikalau benih itu tidak jatuh dan mati, dia akan tetap hanya satu. Tapi ketika biji itu jatuh dan mati, maka akan ada buah yang dihasilkan. Mari mati dari segala kesombongan, saudaraku. Kita ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Dan semua pun yang kita miliki berasal dari Tuhan. Biarlah kita persembahkan semua untuk Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Berjanjilah untuk mengasihi Tuhan, setia mengasihi Tuhan, saudaraku. Jangan murtad dari jalan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan oleh karena apapun. Kami mengasihi-Mu, kami cinta Kau. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidup kami Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak dihukum selama-lamanya di neraka. Kami beroleh hidup yang kekal Tuhan. Sebagai bukti cinta kami Tuhan, biarlah kami tetap setia kepada-Mu. Setia menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari. Dan kami tetap mengikut Engkau, walau apapun yang terjadi Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus menolong kami, membantu kami untuk melakukan janji kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah